Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashina waslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu lana khairan ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan kepada kita hidayahnya. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'una Majlisan fi Sahbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, buah karya Ustaz Dr. Adil bin Ali As-Siddi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan sekarang kita telah sampai pada Al-Majlisus Salisu wa Salasun, majlis yang ke-33, yaitu tentang adlun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, agama Islam adalah agama yang menyeru kepada keadilan. Dan ini dicontohkan oleh panutan umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk berbuat adil. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mempraktekkan keadilan tersebut dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini muallif rahimahullah mengatakan ja'al Islam bil adlil mutlaq. Agama Islam datang dengan membawa keadilan secara mutlak dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Dari zaman ke zaman agama Islam senantiasa menyeru pada keadilan. Di antara dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut ya firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Allah tabaraka wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah tabaraka wa taala ya'muru bil adli, memerintahkan pada keadilan, wal ihsani, Allah taala memerintahkan untuk berbuat ihsan, wa ita'i dzil qurba,
dan memberi kepada kerabat, memberi kepada orang yang memiliki hubungan dekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Dan Islam melarang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, begitu juga melarang dari permusuhan. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dan diberikan pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran darinya. Dalam ayat yang lainnya yang kembali menekankan bahwasanya agama Islam mengajak pada keadilan adalah firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-8. Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran karena Allah Taala dan menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Dan janganlah sekali-sekali kebencian kalian pada suatu kaum menjadikan kalian tidak berlaku adil dengan mereka. I'dilu, berlaku adillah kata Allah. I'dilu, berlaku adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, karena berlaku adil ini lebih dekat pada ketakwaan. Wattaqullah, kemudian Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah dapat Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semuanya hidayah. Kemudian muallif membawakan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang suatu kisah yang menunjukkan bagaimana keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah mengawali bukunya tentang pembahasan adil ini dari firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat adil, dan yang paling pertama mempraktekkan firman Allah Ta'ala ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah uswah hasanah kita. Beliau adalah manusia yang paling adil. Muallif rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, wa min suwari umumin adlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna mra'ata syarifatun min Bani Mahzum saraqat, yaitu ada salah seorang wanita, imra'ata syarifatun, wanita yang syarifah, yang terhormat, yang memiliki kedudukan yang tinggi dari Bani Mahzum, kedapatan mencuri.
Dan seorang yang mencuri, apa hukumannya? Hukuman orang yang mencuri adalah dipotong tangan. Ini hukum had. Fahamu Quraisyan sa'nu hadhil mar'ah. Dan sewaktu wanita ini kedapatan mencuri, ditangkap, ketahuan sampai pada hakim, dan mereka mengetahui apa dampak dari perbuatan ini, maka perkara ini pun menjadi sesuatu yang besar di tengah suku Quraisy. Kenapa? Ini bukan orang biasa yang ketangkap. Wanita ini adalah wanita yang terpandang, orang yang terkenal, orang yang mulia di tengah suku Quraisy. Bukan orang biasa-biasa. Wa aradu an yatawasatu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dar'i haddi anha. Dan mereka menginginkan ada yang dapat membantu wanita ini, ada seorang yang bisa menjadi penengah, wasithah, penengah yang nanti bisa ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta agar hukuman bagi wanita ini dapat diringankan, agar hukuman bagi wanita ini dapat diringankan. Faqalu, maka mereka pun mengatakan, man yukallimu fiha Rasulullah, siapa ya yang bisa nego dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa, yang berani berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara untuk apa? Untuk meminta keringanan bagi wanita yang terhormat ini, wanita yang terpandang dari Bani Mahzum ini, yang kedapatan mencuri. Man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka mereka pun mengatakan, wa man yajtari alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa melakukan perkara itu kecuali Usamah bin Zaid, seorang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid, bapaknya dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dulu Zaid bin Harithah ini diangkat jadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Zaid bin Harithah. Anaknya Usamah bin Zaid juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengatakan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Usamah bin Zaid. Usamah anaknya Zaid bin Harithah. Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu fiha Usamah bin Zaid. Maka Usamah bin Zaid pun diminta oleh orang-orang, tolong dong bicarakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memintakan syafaat, minta keringanan bagi wanita ini, wanita yang terhormat dari Bani Mahzum yang kedapatan mencuri tadi, agar apa? Agar hukumannya dapat diringankan. Fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala atasfa'u fi haddu min hududillah.
Maka wajah Nabi SAW pun berubah, jamaah rahmat Allah Taala. Wajah Nabi memerah. Tampak dari wajah beliau SAW ketidaksenangan. Kemudian Nabi SAW bersabda, apakah engkau memintakan syafaat, keringanan dari hukum Allah Taala? Nabi marah. Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau ingin memberikan syafaat pada sesuatu yang hukum ini telah ditetapkan oleh Allah? Faqala lahu Usamah, maka Usamah radhiyallahu ta'ala mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mohonkan ampun untukku wahai Rasulullah. Usamah sadar apa yang dia lakukan adalah kesalahan, dan Usamah meminta agar Nabi SAW memohonkan ampun untuk dirinya. Falamma kana al-'asiyyu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtaba. Kemudian pada sore harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, kemudian Rasulullah berkhutbah, menyampaikan khutbah di hadapan manusia. Fa asna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Beliau kemudian memuji Allah Taala pada perkara yang memang adalah sesuatu yang pantas bagi Allah Taala atas segala pujian tersebut. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, amma ba'du fa inna ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihi al-hadda. Kemudian Nabi SAW bersabda, amma ba'du, kata Nabi SAW dalam khutbahnya, sungguh yang menjadikan orang-orang sebelum kalian binasa, yang menjadikan mereka celaka, yaitu ketika yang melakukan tindakan kriminalitas, perbuatan kesalahan, yang mencuri di antara mereka adalah orang yang terkemuka di antara mereka, tarokuhu, mereka tinggalkan, mereka tidak tegakkan hukum. Kenapa? Karena yang berbuat kesalahan, yang ketangkap tangan adalah orang besar. Tarokuh, mereka tinggalkan. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu, namun ketika yang melakukan kesalahan ini, yang mencuri ini adalah dhaif, orang yang lemah, bukan orang terpandang, bukan orang yang terkemuka, bukan pejabat, bukan penguasa, bukan orang kaya, orang yang lemah, aqamu alaihi al-hadda, maka mereka tegakkan hukuman had bagi orang tersebut. Ini yang menjadikan umat sebelum kalian celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan orang-orang sebelum kalian celaka, yaitu hukumnya tajam di bawah, tumpul di atas. Di antara mereka, jika yang melakukan kesalahan ada orang yang terkemuka, terpandang, orang kaya, bebas hukum, tidak dihukum. Tapi kalau yang melakukan adalah orang lemah, maka ditegakkan baginya hukuman. Wa inni, adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Adapun aku, kata Nabi SAW, demi Allah, jika yang mencuri itu adalah Fatimah binti Muhammad, Fatimah anakku sendiri, kata Nabi SAW, Fatimah binti Muhammad, jika dia yang mencuri,
laqata'tu yadaha, sungguh-sungguh akan aku potong tangannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu, insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah dirahmati Allah, hadanallah wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Hadis yang barusan kita sampaikan memiliki banyak sekali faedah, di dalamnya banyak sekali terdapat pelajaran penting. Di antara pelajaran yang terdapat dalam hadis ini, yang pertama adalah tentang disyariatkannya hukum had. Apa itu hukum had? Hukum had bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Dan dalam hadis ini bagaimana adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana wanita ini yang kedapatan mencuri tadi, yang disebutkan oleh para ulama, dia adalah Fatimah bintu Al-Aswad bin Abdul Asad radhiyallahu ta'ala anha, salah seorang sahabiah yang akhirnya dipotong tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengabarkan terkait sahabiah yang mulia ini, setelah itu benar-benar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar tobatnya setelah kejadian tersebut. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjalankan hukum had yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang memerintahkan hukum had ini. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, Allah taala berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka potonglah tangannya. Ini adalah hukum Allah Taala, hukum yang terbaik, yang dengannya akan memberikan efek jerah. Orang tidak akan berani lagi mencuri apabila jika kedapatan mencuri tangannya dipotong. Begitu pula seorang tidak akan berani lagi membunuh jika dia ketangkap karena kesalahan membunuh, dia juga dibunuh. Orang tidak akan berani untuk melakukan tindakan tersebut. Ini adalah hukum yang terbaik, hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pencuri dipotong tangannya. Namun yang perlu diperhatikan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan hukum had ini adalah ulil amri, dan dia pun harus terpenuhi syarat-syaratnya, tidak sembarangan. Tidak semua pencuri yang ketangkap itu tangannya dipotong, harus terpenuhi dulu syarat-syaratnya. Di antaranya adalah nisab dari barang yang dicuri ini telah sampai nisabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqta'u yadus sariqi illa fi rub'i dinarin fasa'idan. Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika curiannya tersebut nilainya 1/4 dinar atau lebih. 1/4 dinar itu kurang lebih 1,1 gram, kurang lebihnya.
1 gram emas sekarang harganya berapa? Kurang lebih 1,3 juta. Artinya nisab barang yang dicurinya harganya kurang lebih 1,3 juta. Ini baru dihukum dengan potong tangan. Tapi kalau yang dicuri cuma sendal jepit yang harganya cuma 50.000, maka ini tidak sampai nisab yang menjadikan orang ini dipotong tangannya. Ini yang pertama, nilainya harus sampai nisab. Yang kedua, barangnya disimpan di tempat yang aman. Motor misalnya, motornya disimpan di garasi atau dalam pagar rumah dikunci. Bukan motornya diletakkan sembarangan di luar, kuncinya nempel. Ini bukan pencurian, ini memang mau ngasih orang. Maka pencurinya tidak dipotong tangan karena ini adalah kelalaian. Kuncinya dibiarkan nempel. Orang yang awalnya tidak ada niat mencuri jadi tertarik. Maka ini tidak terpenuhi syarat dipotong tangan. Ini 2 syarat kata para ulama tegaknya hukum had, yaitu pertama sampai nisabnya, yang kedua barangnya memang disimpan di tempat yang aman. Jika ini terpenuhi dan diangkat kasusnya sampai ke qadhi, maka pada waktu itu ditegakkan hukum had, yaitu dipotong tangannya. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini adalah tidak boleh meminta syafaat untuk meringankan hukuman had ini. Para ulama membawakan hujah terhadap pendapat ini adalah dalil yang barusan kita sampaikan tadi. Usamah bin Zaid dimarah oleh Nabi SAW, merah muka Nabi SAW sewaktu memintakan syafaat bagi wanita tadi. Maka tidak boleh kita memberikan syafaat, memintakan keringanan dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Taala berupa hukum had ini. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini adalah kebiasaan memberikan syafaat, memberikan keringanan bagi orang yang terkemuka seperti ini merupakan kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Hukum yang tajam di bawah, tumpul di atas, ini kebiasaannya orang Yahudi dari generasi ke generasi. Dan kita dilarang untuk mengikuti orang-orang Yahudi ini. Sewaktu salat kita senantiasa berdoa kepada Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maghdubi 'alaihim yaitu orang-orang Yahudi. Dilarang kita untuk mengikuti jalan mereka. Kemudian yang keempat, faedah dari hadis ini yang dapat kita ambil, yaitu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak kebal hukum, tidak memiliki hak istimewa terhadap hukum had. Hatta Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu ta'ala anha sekalipun, seorang wanita mulia, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, inna Fatimata sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Sungguh Fatimah adalah penghulu wanita surga. Fatimah bintu Muhammad, wanita yang merupakan penghulu penduduk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di hadapan para sahabat, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha."
Kalau seandainya yang kedapatan yang mencuri ini, kedapatan mencuri tadi adalah anakku sendiri yaitu Fatimah, anak yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya yang mencuri itu adalah Fatimah, anakku sendiri kata Nabi, akan aku potong tangannya. Ini menunjukkan bagaimana adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tebang pilih. Tidak karena ini keluarga maka hukumnya tumpul. Kalau orang lain tajam pada anak sendiri tidak ditegakkanlah, bukan seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri jika dia melakukan dosa kemaksiatan tetap akan bertanggung jawab di hadapan Allah taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kerabatnya, kepada keluarganya untuk menjaga diri mereka dari api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 204, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ankizu anfusakum minan nar." Ya Bani Murrah bin Ka'ab, ankizu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdisyam, ankizu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Manaf, ankizu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib, ankizu anfusakum minan nar. Ya Fatimah, ankizi nafsaki minan nar. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, jaga diri kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan dan jagalah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Syam, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, jagalah dirimu, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Karena sungguh aku tidak memiliki kuasa atas kalian di hadapan Allah. Kalau kalian berdosa, kalian maksiat, maka tetap kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bukan berarti jika kalian adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu hukum bebas bagi kalian lah. Diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap yang haram harus ditinggalkan. Tetap hukum akan ditegakkan. Kalau kalian mencuri akan dipotong tangannya. Ini keadilan dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amalan tersebut. Ya, maka tetap semuanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif melanjutkan, hadhihi adillatun nabawiyatu allati la tafarriqu baina sarifi wa wadi' au baina ghani wa fakir au bainal hakim wa mahkum. Falikulli fi mizanil haqqi
wal adli sawaun. Ini adalah keadilan tersebut, keadilan dalam Islam yang tidak membeda-bedakan antara orang yang terkemuka dengan orang biasa, tidak membedakan antara orang kaya dan orang yang miskin, tidak membedakan antara pemerintah dan rakyat, tidak membedakan antara orang terkemuka dengan orang biasa, semua sama dalam Islam. Inilah keadilan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan keadilan ini dalam agama Islam. Semuanya sawa, semuanya sama di mata hukum dalam agama Islam. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa min suwarin dzalika aidan ana Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala a'tani abi atiyatun faqalat ummuhu umratu bintu Rawahah la arda hatta yashhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah faqal inni a'taitu bani min amrata binta Rawahah atiyatun fa'amaratni an ushidaka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taita sa'ira waladika misla hadha. Qala la. Qala fattaqullaha wa'dilu baina abnaikum. Faraja'a Bashir faraddu atiyah. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, ketika ayahku memberikan kepadaku sesuatu, lalu kemudian ibunya, yaitu Amrah binti Rawahah. Amrah binti Rawahah ini adalah istri dari Bashir, ibu dari Nu'man. Ya. Kemudian Amrah binti Rawahah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, la arda hatta yashhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amrah mengatakan, aku tidak ridha apa yang telah engkau berikan kepada Nu'man ini sampai bersaksi padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka sampaikan kejadian yang menimpa mereka, yang mana Bashir memberikan hadiah kepada Nu'man, kemudian ibunya Amrah meminta persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'taita sa'ira waladika misla hadha. Apakah engkau telah memberikan kepada semua anakmu seperti pemberian yang engkau berikan kepada Nu'man ini? Apakah semua anakmu engkau kasih hadiah juga, atau cuma dia saja sendirian yang diberikan hadiah, yang diberikan sesuatu tadi? Qala la. Kemudian Bashir mengatakan, la, tidak. Artinya yang diberi hanya satu orang. Qal fattaqullah. Rasulullah SAW katakan, bertakwalah kepada Allah. Fattaqullah. Rasulullah SAW berikan peringatan kepada orang tua yang tidak adil pada anaknya, yang dikasih cuma satu, yang lain tidak diberi. Fattaqullah, bertakwalah engkau pada Allah.
wa'dilu baina abnaikum. Bertakwalah engkau kepada Allah dan berlaku adillah dengan anak-anak kalian. Berlaku adillah kata Nabi SAW. Tak boleh kalau memberikan hadiah sesuatu hanya pada satu anak aja. Mungkin anak ini yang paling dia cintai, anak yang paling dia sayangi, yang paling berbakti misalnya padanya, sering membantunya, dia kasih kepada satu anak ini saja. Tak boleh, dilarang dalam agama Islam, dilarang oleh Nabi SAW. Bertakwalah kepada Allah kata Nabi SAW. Wa'dilu baina abnaikum, berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Berlaku adillah pada anak-anak kalian. Yang menjadikan anak tidak berbakti nanti kepada kedua orang tuanya karena orang tua tidak berlaku adil dengan anak-anaknya. Maka bisa jadi kenapa anak kita tidak berbakti kepada kita, karena kita tidak adil kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah Taala. Di sini sahabat yang mulia ini ditegur oleh Nabi SAW. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Maka setelah mendengar jawaban Nabi SAW ini, Basir pun pulang. Kemudian yang tadi udah diberi kepada Nu'man diambil lagi, tidak jadi dikasih. Kenapa? Dilarang oleh Nabi SAW. Kalau tidak kasih, tidak usah kasih. Kalau tidak bisa adil, tidak usah dikasih semua gitu. Jadi diambil lagi oleh Nabi SAW. Diambil kembali oleh Bashir radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW mengajarkan hatta kepada anak sekalipun tetap berlaku adil. Ya, harus berlaku adil. Ini keadilan yang diajarkan dalam agama Islam, agama yang sempurna ini. Jangan mentang-mentang kepada anak sendiri, anak yang lemah, yang tidak bisa protes, tidak bisa melawan gitu ya, dia berlaku tidak adil. Dilu, berlaku adillah kalian kata Nabi SAW. Sampai kepada anak-anak kalian sekalipun, kalian harus berlaku adil kepada mereka. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan, alaka banuna siwahu. Rasulullah tanya kepada Bashir, apakah engkau memiliki anak yang lain selain Nu'man ini? Qala na'am. Kemudian Bashir katakan, iya, aku memiliki anak yang lain. Qala fakulluhum a'taita misla hadha. Apakah semua anak tadi engkau berikan sama seperti apa yang telah engkau berikan kepada Nu'man? Qala la. Qal fala ashhadu ala jaurin. Kemudian Bashir katakan, tidak semuanya aku berikan. Maka Nabi SAW bersabda, maka aku tidak akan bersyahadat, aku tidak akan bersaksi atas suatu kezoliman. Rasulullah tidak mau bersaksi, tidak mau sembarangan. Orang hari ini sembarangan, ya udah ana yang bersaksi atas kebaikan fulan, beri tazkiyah, menjadi penasehat. Subhanallah, semua diambil sama dia. Bermudah-mudahan. Ya, Rasulullah SAW tidak seperti itu. Sewaktu Rasulullah melihat ini tidak benar, Rasulullah tidak mau bersaksi, tidak mau menjadi saksi. Qala mu'allif rahimahullah, kemudian mu'allif melanjutkan, ja'a Dzulhuwaisirah At-Tamimi wa Nabi yaksimul amwala faqala ya Rasulullah i'dil. Pada waktu Nabi SAW sedang membagikan harta rampasan perang, maka datang Dzulhuwaisirah. Kemudian Dzulhuwaisirah dengan lancang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah i'dil, wahai Rasulullah berlaku adillah. Faqala Rasulullah SAW, wailak,
Maka Nabi SAW bersabda, celaka engkau. Wa man ya'dilu idza lam a'dil. Siapa lagi yang bisa adil jika aku tidak bisa berbuat adil, kata Nabi SAW. Qad ji'tu wa khasirtu idza lam akun a'dil. Sungguh aku akan termasuk orang yang merugi, kata Nabi, jika aku tidak bisa berlaku adil. Nabi SAW adalah orang yang adil, bahkan beliau adalah yang paling adil di antara yang lainnya. Nabi SAW dialah orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berikan karunia kepadanya. Allah berikan fadilah kepadanya. Allah jadikan Nabi SAW sebagai orang yang adil. Allah telah luruskan dia. Allah Ta'ala telah berikan amanah pada Nabi SAW berupa wahyu. Lalu bagaimana orang seperti ini dikatakan tidak adil? Ya, Nabi SAW adalah orang yang paling adil. Wa huwa qail, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nurin. Sesungguhnya orang yang berlaku adil, mereka akan berada di atas mimbar yang bercahaya. Mereka akan berada di atas mimbar min nur, yang terbuat dari cahaya, yaitu orang-orang yang dia berlaku adil dalam berhukum, berlaku adil kepada keluarganya, dan berlaku adil kepada orang-orang yang menjadi perwaliannya, yang berada di bawahnya. Kemudian muallif rahimahullah melanjutkan, wa amma adlu baina zaujat faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu bihi haqqal qiyami. Adapun adil di antara para istri, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah menegakkan keadilan tersebut. Nabi adalah orang yang paling adil di antara istri-istrinya. Haitsu kana yaksimu bainahunna ma yaqdiru ala kismatihi min baitin wa nafaqatin wa nahwihi ma bil qisti annami safaran wa hadaran. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah membagi kepada mereka, kepada istri-istri Nabi SAW, apa yang mampu beliau SAW bagi, baik itu berupa tempat tinggal, baik itu berupa nafkah, dan selainnya. Rasulullah berlaku adil, baik itu ketika safar ataupun ketika mukim dengan istri-istrinya. Waktu mukim, Rasulullah berlaku adil dengan istri-istrinya. Begitu juga waktu safar, Rasulullah tetap berlaku adil dengan mereka. Yabitu inda kulli wahidatin lailatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di setiap rumah istri-istrinya satu malam, masing-masing mendapatkan jatah. Wa yanfiqu ala kulli wahidatin ma fi yadi bisawiyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nafkah kepada mereka dengan sama, sesuai. Nabi orang yang adil. Wa bani likulli wahidatin hujratun, dan setiap istri diberikan rumah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma istri yang pertama dapat rumah, yang kedua tidak. Bukan hanya yang kedua, yang ketiga tidak.
Rasulullah berlaku adil. Semuanya mendapatkan hak, semuanya mendapatkan nafkah, semuanya mendapatkan jatah yang sama sesuai dengan proporsi mereka. Wa idza safara aqra'a bainahunna, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam safar, Rasulullah apa? Aqra'a, dilakukan qur'ah di apa? Qur'ah itu diundi. Gitu ya, diundi. Siapa yang keluar nanti dia yang ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja billati takhruju lahal qur'ah wa lam yufarrid fi syai'in min dzalika. Kemudian jika telah diundi tadi keluar nama salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi penuhi sesuai dengan undian tersebut. Nabi tidak pilih-pilih. Pokoknya ingin safar ini dengan fulanah, tidak. Rasulullah SAW berlaku adil. Ya, dan setiap istri ada gilirannya. Hatta fi mardin mautihi, ya sampai ketika Rasulullah sakit, yang mana sakit inilah nanti yang akan menjadi sakit terakhir sebelum kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yudaru bihi ala nisaihi kullu wahidatin fi naubatiha wala syaqqa alaihi dzalika wa alimna annahu yuhibbu an yastakira fi baiti Aisyah. Terkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah sakit dengan sakit yang parah, ini sakit yang akan mengantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kematiannya. Istri-istri Nabi ini pun menyadari kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istri-istri Nabi faham betul kemauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Rasulullah sangat cinta dengan Aisyah dan Rasulullah ingin di rumah Aisyah. Ini istri yang cerdas, faham apa yang diinginkan oleh suaminya, tidak egois. Pokoknya keinginan dia saja yang harus dipenuhi, tidak. Sadar, oh ini loh keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat mereka cintai. Akhirnya mereka pun dengan ridha mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bermalam di rumah Aisyah di akhir-akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalikal adli alladzi kana yaqumu bihi ma'hunna kana ya'tadhiru ila Allah wa yaqul Allahumma hadza qasami fi ma amliku fala talumni fi ma tamliku wala amliku. Di tengah keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kehidupan Nabi yang penuh dengan keadilan seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdoa kepada Allah Taala. Rasulullah mengatakan, ya Allah, inilah pembagian yang bisa aku lakukan ya Allah. Inilah keadilan yang sanggup untuk aku laksanakan. Inilah yang aku sanggup wahai Allah. Fala talumni fima tamliku wala amliku. Maka janganlah engkau mencelaku pada sesuatu yang aku tidak sanggup untuk melakukannya. Nabi SAW adalah orang yang paling adil. Udah sangat adil sekali. Walaupun sudah seperti itu, Nabi tetap merasa merasa kurang. Ya. Masih mohon kepada Allah, minta ampun dan minta pertolongan, masih kurang adil ya Allah. Ya, ini Nabi SAW. Wa hadzarun Nabi SAW minal mili ila ihda zaujati ala hisabil akhirah. Faqala sallallahu alaihi wasallam
man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa sikkuhu mailun. Rawahu Muslim. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada seorang yang memiliki istri lebih dari satu untuk berlaku adil dengan istri-istrinya. Dan Nabi memberikan ancaman. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu imra'atani," barang siapa yang dia memiliki dua istri, famala ila ihdahuma, kemudian dia condong kepada salah satu dari keduanya, tidak adil dengan mereka, tidak adil dengan istri-istrinya, jaa yaumal qiyamati wa sikkuhu mailun, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan miring, ya, miring sebelah. Ini ancaman Nabi SAW. Nabi menekankan untuk apa? Berlaku adil, senantiasa berlaku adil lah, dengan istri adil, dengan anak-anak adil, dengan bawahan adil, dengan teman-teman berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan ini yang lebih dekat dengan ketakwaan. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat manfaat bagi ana pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.